Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari agensi BNB ingin mempresentasikan kreatif brief dari tiket.com yang sudah kami sama-sama diskusikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan tim dari BNB. Yang pertama ada Febru dengan NIM 119, yang kedua ada Yosina, NIM 132, yang terakhir ada saya sendiri, Akila, NIM 142. Selanjutnya, ini ada susunan konten yang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Ada company break, background, product brief, SWOT analysis, research path, competitor analysis, audience persona, research media consumption, objective, peso analysis, content pillar, content plan, budgeting, dan yang terakhir ada KPI. Yang pertama ada company background. Company background dari Tiket.com sendiri adalah Tiket.com merupakan perusahaan agen perjalanan daring yang berbasis aplikasi dan situs web untuk desktop maupun mobile. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang berasal dari Indonesia yang dibangun pada bulan Agustus 2011 oleh beberapa orang. Yang pertama ada Wenas Agus Etiawan, Dimas Surya Putra, Natali Ardianto, dan Mikael Gary Undarsa. Nah, melalui tiket.com ini, mereka menghapus proses yang panjang dan rumit ketika orang ingin berpergian dengan membuat satu platform yang menyediakan beragam kebutuhan perjalanan secara lengkap. Jadi tujuannya itu agar tiket pesawat, hotel, kereta, dan lain sebagainya dapat diakses dengan mudah secara real time melalui sambungan internet. Selanjutnya ada produk brief dari tiket.com. Jadi tiket.com ini menyediakan dan menyelenggarakan sistem maupun fasilitas pemesanan online secara terpadu atau layanan. Dari tiket.com ini eh, adanya pelayanan atau pemesanan yang berisi dari akomodasi, transportasi maupun event dan attraction. Dari akomodasi sendiri, kita dapat memesan hotel, hostel maupun apartemen. Dan dari transportasi, kita bisa memesan transportasi baik transportasi udara, laut maupun darat. Dan event and attraction, dalam event and attraction ini kita dapat memesan tiket bioskop, pertunjukan, maupun leisure. Jadi, dalam tiket.com ini memungkinkan Anda untuk mencari informasi atas produk yang Anda inginkan, serta melakukan pemesanan dan pembelian sekaligus secara online dan aman melalui berbagai sistem dan fasilitas pembayaran yang tersedia. Berikutnya, nah, berikut ini ada produk tiket transportasi atraksi dan juga hotel. Yang pertama ini merupakan fitur tiket pesawat ketika kalian membuka dari aplikasi tiket.com. Yang kedua ini ada fitur tiket kereta dan juga fitur tiket konser. Jadi ketika kalian membuka aplikasi tiket.com, maka fitur-fitur ini akan terlihat seperti ini di aplikasi. Next. Ini juga fitur tiket wahana dan rekreasi, dan juga fitur booking hotel, villa, dan juga apartemen. Nah, berikutnya ada SWOT analisis. Jadi, hasil dari SWOT analisis yang kita lakukan, yang pertama ada strength. Strength dari tiket.com sendiri ini, tiket.com menyediakan layanan pembayaran lebih banyak daripada travel agent online yang lainnya. Lalu, promo-promo diskon yang diberikan oleh tiket.com itu dikemas secara menarik. Dalam tiket.com, secara keseluruhan, aplikasi ini tuh aman digunakan karena semua data akan tersimpan secara otomatis pada sistem. Karena tiket.com sendiri ini uh, telah didukung oleh teknologi GeoTrust, Verified by Visa, dan Mastercard Secure Code. Nah, pelayanan customer care yang disediakan oleh tiket.com juga tersedia selama 24 jam. Kemudian yang kedua, ada weakness, yaitu kekurangan dari tiket.com sendiri itu. Tiket.com itu ketika kita melakukan pembelian melalui tiket.com, pembelian yang kita lakukan itu terlalu ribet dan banyak form yang harus kita isi. Dan promosi yang dilakukan oleh tiket.com sendiri ini tidak segencar saing yang lainnya.
refund atau pengembalian uang yang dilakukan oleh tiket.com juga memerlukan waktu yang sangat lama. Lalu, data harga pada tiket.com itu sering tidak valid atau berubah-ubah. Berikutnya ada opportunity dari tiket.com. Nah, opportunity ini yang pertama itu ada menjalinnya kemitraan secara langsung dengan maskapai pesawat. Lalu, tiket.com juga memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan para travel agent. Lalu, ketika dibukanya seluruh bandara di Indonesia, ini menjadi sebuah opportunity yang dimiliki oleh tiket.com. Nah, tiket.com juga mampu memperluas pasar karena teknologi yang digunakan oleh tiket.com semakin berkembang. Berikutnya, ada threats dari tiket.com atau ancaman yang harus dihindari oleh tiket.com sendiri. Yang pertama, munculnya aplikasi-aplikasi yang serupa seperti tiket.com, sehingga tiket.com itu harus memutar otak dalam memikirkan ide-ide kreatifnya untuk uh, menyebarkan publikasi atau awareness-nya dan juga bagaimana cara bersaing dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Next. Selanjutnya itu ada research PES. Jadi PES ini sendiri itu adalah suatu opportunity, apa aja opportunity yang didapetin oleh aplikasi travel agent. Yang pertama itu ada di bidang politik, yaitu dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf, dan juga perilisan rancangan peraturan pemerintah atau RPP e-commerce, yang mana keduanya ini tuh bisa meningkatkan dan juga membantu usaha travel agent atau industri travel agent, di mana Bekraf ini sendiri itu tuh bisa mengakomodir industri kreatif dan juga industri digital di Indonesia, sedangkan RPP e-commerce ini itu adalah hukum-hukum yang mengatur tentang bisnis e-commerce di Indonesia. Selanjutnya itu ada bidang ekonomi. Dari data World Bank itu tuh menunjukkan kalau misalnya di Indonesia itu tuh jumlah kelas menengahnya itu sudah meningkat, dan juga World Bank dalam laporannya yang bertajuk Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class itu menyebutkan bahwa hampir separuh masyarakat Indonesia itu udah menuju ke kelas menengah. Indonesia sendiri itu juga mengalami ledakan bisnis travel yang dapat dilihat dari rata-rata penerbangan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta itu tuh sepanjang semester pertama tahun 2022 ini udah melayani penerbangan dari dan ke 220 rute penerbangan yang terdiri dari 112 rute domestik dan juga 108 rute internasional. Ledakan bisnis travel ini juga itu bisa diakibatkan oleh sebelumnya ada pandemi COVID. Jadi di semester pertama tahun 2022 ini terjadi ledakan bisnis travel di Indonesia. Selanjutnya ada di bidang sosial, yaitu perubahan yang terjadi akibat dimulainya era digital, di mana sekarang masyarakat Indonesia itu lebih cenderung akan memilih kemudahan yang disediakan oleh teknologi digital. Aplikasi travel agent ini sendiri kan menghadirkan kemudahan, yaitu orang itu tidak lagi harus pergi ke tempat travel agent untuk memesan tiket. Sekarang tuh bisa langsung dari rumah, bahkan bisa buka laptopnya atau HP-nya itu langsung bisa mesen tiket kemana aja. Jadi itu adalah suatu kemudahan yang pasti bakalan lebih dipilih oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dan juga tingginya pengguna smartphone diikuti dengan perkembangan situs-situs jaring sosial. Yang ketiga itu di bidang teknologi, yaitu penetrasi pengguna smartphone di Indonesia itu tuh pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 89%, dan jumlah ini tuh diprediksi bakal terus meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan ini dimanfaatkan untuk membuat beragam aplikasi dengan user friendly serta interface yang menarik. Selanjutnya itu ada kompetitor analisis di dalam industri aplikasi travel agent. Tiket.com itu tidak sendiri. Tiket.com itu juga punya beberapa kompetitor. Yang pertama itu ada Traveloka. Traveloka ini sendiri itu adalah aplikasi travel agent top of mind di Indonesia, dan juga merupakan aplikasi travel agent yang pertama kali berdiri. Untuk kelebihannya sendiri itu, Traveloka memiliki jumlah maskapai penerbangan yang lebih banyak daripada tiket.com, dan juga Traveloka itu dalam melakukan promosi itu lebih gencar dan juga lebih banyak di media-media
sosial lainnya, dan juga untuk promo dan diskon itu lebih banyak dan juga beragam. Untuk kekurangannya sendiri, Traveloka itu tuh situsnya itu kalau lihat dari website itu tuh terlalu ramai dengan icon, jadi mungkin bakalan mengganggu untuk beberapa user. Dan juga Traveloka itu belum mencakup seluruh wilayah dunia dalam penerbangan internasional. Traveloka itu tuh cuman mengutamakan wilayah-wilayah favorit. Uh, jadi untuk wilayah-wilayah yang mungkin belum banyak didatengin orang atau belum banyak orang yang tahu itu tuh belum dijangkau oleh Traveloka ini. Dan juga harga tiket dan reservasi hotel Traveloka itu tuh murah, tapi karena terlalu jauh dari harga pasar, hal itu juga justru membuat orang-orang tuh nggak banyak yang percaya kalau misalkan harganya itu bisa sejauh itu murahnya. Selanjutnya itu ada kompetitor kedua yaitu Booking.com. Booking.com ini sendiri adalah perusahaan travel agent yang berasal dari Belanda, dari Amsterdam. Untuk kelebihannya sendiri itu jumlah hotel yang bekerja sama dengan Booking.com itu lebih banyak daripada Tiket.com. Dan juga untuk kekurangannya itu kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan juga promosinya itu yang kalah gencar dari pesaing lainnya. Selanjutnya ada audiens persona. Di sini kami mengambil 3 orang. Yang pertama itu ada Farah Nur Hidayah, dan juga yang kedua ada Muhammad Hafidz, yang ketiga itu ada Dava Lanang. Mereka bertiga ini dari psikografinya itu menyukai kemudahan dalam membeli tiket, menyukai promo tiket transportasi, dan juga menyukai pelayanan diberikan oleh tiket.com. Untuk behavioralnya sendiri, mereka ini sama-sama memiliki suka iseng untuk jalan-jalan keluar kota atau suka tiba-tiba memesan tiket, dan juga memiliki kepentingan yang sama yaitu harus bolak-balik dari antar kota. Terus selanjutnya ada research media consumption. Mengutip dari kata data pemesanan aplikasi traveling mulai pulih di tahun kedua pandemi, itu menunjukkan bahwa di tahun kedua setelah pandemi di tahun 2021 pemesanan aplikasi traveling itu tuh grafiknya mulai meningkat jika dibandingkan dengan setahun sebelumnya itu tahun 2020, di mana tahun 2020 itu tuh industri travel tidak hanya di Indonesia itu anjlok semua karena adanya aturan yang tidak memperbolehkan masyarakat untuk berpergian baik itu keluar kota ataupun keluar negeri. Hal ini menyebabkan grafik pemesanan aplikasi traveling itu menurun di tahun 2020, tapi di tahun 2021 itu sudah mulai meningkat. Selanjutnya ada grafik juga yang menunjukkan bahwa Tiket.com ini menempati peringkat kedua sebagai situs web perjalanan yang paling banyak dikunjungi pengguna internet di Indonesia, yaitu mencapai 6,2 juta kunjungan. Booking.com itu menempati posisi ketiga, dan juga kompetitor yang menempati posisi pertama itu ada Traveloka.com. Oke. Selanjutnya berdasarkan hasil riset target audience dan persona yang telah ditampilkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa konsumen atau pengguna aplikasi Tiket.com rata-rata menggunakan aplikasi tersebut untuk kebutuhan mereka masing-masing, mulai dari mahasiswa biasa yang menggunakan untuk kebutuhan pulang ke kampung halamannya, hingga orang-orang yang memang membutuhkan aplikasi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dalam bekerja ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Selain itu, konsumen sangat suka dengan pelayanan yang diberikan oleh Tiket.com. Untuk objektifnya terbagi menjadi 2, ada marketing objektif dan juga media objektif. Untuk marketing objektif itu sendiri, tujuannya itu untuk meningkatkan sales dari Tiket.com dengan cara menyasar segmen para perantau dan traveler agar dapat menambah konsumen. Dan untuk media objektifnya itu sendiri, digunakan untuk menaikkan engagement sosial media Tiket.com yang bertujuannya untuk meningkatkan sales dari Tiket.com itu sendiri juga. Selanjutnya ada Personalize. Yang pertama ada Paid, ada Instagram Ads, Brand Ambassador, YouTube Ads, dan Facebook Ads. Yang kedua ada Earn, ada testimonial mungkin dari para usernya Tiket.com itu sendiri. Yang ketiga ada Shared, ada dari sosial media Instagram, TikTok, YouTube, dan Facebook. Dan yang terakhir ada Own, dari situs web, media sosial, aplikasi, dan email marketing.
Selanjutnya ada konten pilar. Konten pilar yang kita buat sendiri terbagi menjadi 4. Ada functional content, emotional content, educative content, dan yang terakhir ada agile content. Untuk functional content sendiri, composition-nya ada 60% dari 100% konten pilarnya tiket.com. Kita pecah lagi jadi ada 4 sub konten. Yang pertama ada tiket healing, a day in my life, tiket event, dan ada promo OTW harga geledek. Untuk emotional content itu 20 composition-nya 20% dari 100%-nya konten pilar tiket.com. Kita punya sub konten yaitu kampanye liburan murah dengan hashtag OTW nginep murah. Yang ketiga ada educative content, lebih kecil 10% composition dari 100% compositionticket.com, itu ada tips-tips, dan yang terakhir ada agile content, 10% juga dari composition 100%-nya konten pilar. Kita bagi jadi 2. Yang pertama ada ucapan hari besar dan ada kamu nanya. Selanjutnya ada content plan. Di sini kita bikin 2 bulan, dari Desember 2020 dan Januari 2023. Dalam 1 bulan kita post 11 konten, yang terdiri dari campuran 4 konten pilar yang tadi udah dijelasin sebelumnya. Mungkin untuk detailnya bisa dibaca lagi di isu yang kita udah upload. Selanjutnya, ini masih konten plan. Ini konten plan untuk Januari 2023. Komposisinya masih sama Desember 2020, yaitu campuran dari 4 konten pilar yang kita breakdown lagi dan kita postnya sama 11 hari dalam 1 bulan. 11 konten dalam 1 bulan. Selanjutnya ada budgeting. Budgeting ini ada untuk Instagram Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, dan terakhir makro influencer. Mungkin ini detailnya ada quantity, harga, dan totalnya, dan dengan total keseluruhan pengeluaran di 2.033.000.000. Yang terakhir ada KPI consideration per month. Ini per bulannya. Untuk Instagram Feeds kita ada 50 per sales, Instagram Story Ads ada 250 per clicks to activation, ada TikTok Ads 4.000 per landing page clicks, ada Facebook Ads 2.500 per landing page clicks, selanjutnya ada YouTube Ads 3.000 per banner ads clicks, selanjutnya ada macro influencer 10% dari engagement, selanjutnya ada aplikasi tiket.com itu sendiri, yaitu 1.000 per downloads dan sign up, dan 3.000 per buying, dan yang terakhir ada website tiket.com 500 per landing page clicks. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil kreatif brief yang udah kami diskusikan tentang tiket.com. Kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi yang sudah tertera, kontak yang sudah tertera di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.